warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi biologi yaitu evolusi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 sisi ganjil. Saya Desi Apriliani. Saya udah kenal Hakim. Sebelumnya ada yang tahu apa itu evolusi? Enggak. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Materi yang akan kita bahas itu ada 3 poin, yaitu yang pertama petunjuk adanya evolusi, mekanisme evolusi, dan teori asal mula adanya kehidupan. Ada yang pertama petunjuk adanya evolusi. Ada beberapa macam petunjuk adanya evolusi, antara lain yang pertama adanya variasi makhluk hidup. Adanya variasi makhluk hidup terbukti tidak ada individu di dunia yang mempunyai sifat atau ciri yang sama. Hal ini menunjukkan adanya variasi. Bila varian tersebut hidup pada lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda. Yang kedua yaitu fosil. Fosil dapat diartikan sisa-sisa binatang dan tumbuhan yang telah membantu. Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1592 di Italia berpendapat bahwa fosil merupakan bukti adanya makhluk hidup di masa lampau. Ini dia sebagai contohnya adalah fosil dari dinosaurus dan cangkang keong. Yang ketiga ada homologi organ tubuh dan analogi organ tubuh. Apa sih homologi organ tubuh dan analogi organ tubuh itu? Organ-organ yang mempunyai bentuk asal sama namun mempunyai fungsi yang berbeda disebut homologi. Dan organ tubuh yang menunjukkan kesamaan fungsi tetapi struktur asalnya berbeda disebut analogi. Dan ini contoh struktur analogi. Yang pertama ada contoh struktur analogi pada ikan hiu. Yang kedua penguin. Yang ketiga lumba-lumba. Dan struktur homologi yaitu tangan manusia, kucing, terus kelelawar dan paus. Gitu. Yang keempat, embriologi perbandingan antara hewan vertebrata Pisces, reptil, amfibi, apes, dan mamalia mempunyai kemiripan pada embrio, yaitu mempunyai fase perkembangan embrio yang sama, terdiri dari zigot, morula, basula, dan janin. Ini adalah contoh embriologi perbandingan pada ikan, salamander, kura-kura, burung, kelinci, dan manusia. Yang kelima, ada petunjuk alat tubuh yang tersisa. Perbandingan fisiologi atau biokimia secara fisiologi dari berbagai organisme dijumpai kemiripan fisiologi yang dapat ditinjau secara kimiawi. Sebagai contoh, yang pertama kimia protoplasma, kedua kimia kromosom, ketiga kesamaan enzim, keempat kesamaan hormonal, dan yang kelima perbandingan serologi. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. 2. Mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi terbagi dari mekanisme evolusi yang pertama adalah spesiasi. Spesiasi merupakan proses pembentukan spesies baru. Spesiasi terjadi melalui 2 proses, yaitu anagenesis dan kladogenesis. Contoh spesiasi: 1. Anagenesis dan kladogenesis. Yang kedua, isolasi geografi. Isolasi geografi merupakan terpisahnya suatu populasi akibat adanya alam atau geografi sebagai penghalang. Adalah proses spesiasi ditinjau dari geografis dibedakan menjadi spesiasi alopatrik dan spesiasi simpatrik. Spesiasi alopatrik
Contohnya adalah ini. Yang kedua spesiasi simpatrik. Contohnya ini. Yang ketiga isolasi reproduksi. Ini berkaitan erat dengan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dan mewariskan gen dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Isolasi reproduksi dibedakan menjadi dua, antara lain adalah satu si prakawin, dua isolasi pasca kawin. Proses spesiasi prakawin adalah satu kromosomal, dua musim, tiga partegonesis, empat struktural. Contoh proses spesiasi pasca kawin: satu letalitas, dua sterilitas, dan tiga semi letal. Yang keempat adalah pola-pola evolusi. Mekanisme evolusi terjadi mengikuti pola-pola tertentu, antara lain yaitu evolusi divergen, yaitu terjadi ketika suatu spesies yang berbeda berkembang dari nenek moyang yang sama. Yang kedua, evolusi konvergen adalah terjadi ketika evolusi spesies yang berkerabat jauh. Selanjutnya materi akan dilanjutkan. Saluran kehidupan. Gedean suaranya. Sejak zaman dahulu beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi. Satu, teori abiogenesis atau generativitas spontanea. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dahulu mendapatkan fakta dari hal yang dilihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur karena melihat makhluk itu muncul dari lumpur. Dua, teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini Francesco Redi, Lazarus Palandani, dan Louis Pasteur. Para ahli yang mengemukakan teori Francesco Redi, orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Dua, Lazarus Palandani, orang yang berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme yang lain yang hidup. Tiga, Louis Pasteur, orang yang mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Percobaan Francesco Redi. Francesco Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples. Toples tanpa penutup atau terbuka, dan toples dengan penutup. Dalam toples yang terbuka, daging dikerumuni banyak lalat, sementara daging di toples yang tertutup bersih. Tidak berhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Wadah tertutup, dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain perkasa. Hal ini dilakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging, tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Percobaan Lazarus Palandani. Lazarus Palandani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di dua tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah satunya dibiarkan terbuka. Ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Percobaan Louis Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan sebagai dengan wadah lampu berlayar panjang. Untuk apa? Layar panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara lampu dan udara di luar, atau masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di lampu berlayar panjang tetap jernih, tetapi di bagian ujung layarnya muncul banyak debu dan kotoran, sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme.
Eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dalam 3 isi sebagai berikut. 1. Omnivivum ex ovo, semua makhluk hidup berasal dari telur. 2. Omnivivum ex vivo, semua telur berasal dari makhluk hidup. 3. Omnivivum ex vivo, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.